اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله أنت رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا. Berkata penulis Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dan disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdul Razak dan Abdul Muhsin Al-Abbad, halaman 95. Iya. Waqad ijtama'at anwa'ut tashbih at-thalatha fi qaul an-nadhim. Ini terkumpul 3 macam tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah. Ya, dan itu adalah syirik. Contohnya pada pernyataan An-Nadhim. An-Nadhim di sini maksudnya seorang yang bikin syair untuk memuji Nabi. Iya. Al-Busiri namanya. Jadi Al-Busiri itu ya kawan, Sufi ngarang buku namanya Burdah. Burdah ini isinya apa? Tentang pujian terhadap Nabi, fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan di dalam buku itu terkandung ghulu, berlebihan, dan tashbih, menyerupakan Nabi dengan Allah dalam 3 macam tauhid sekaligus, yaitu perkataan Al-Busiri mengatakan begini, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling dermawan, mali man aludhu bihi siwak, siapa lagi yang aku jadikan tempat bergantung selainmu, inda hululil hadithil imami, ketika terjadi musibah yang bertubi-tubi. Setelah itu jelas di sini ya kawan, jadi dia ketika kena musibah dia bergantung kepada Rasulullah supaya musibah itu diangkat oleh Rasulullah. Nah ini kan syirik, menyerupakan Nabi bisa mengangkat musibah seperti Allah. Kemudian wa inna min judika dunya wa darrataha. Setelah itu dia memuji Nabi. Al-Busiri ini memuji Nabi dengan pujian yang melebihi batas. Wa inna, dan sesungguhnya, min judika, di antara kedermawananmu wahai Rasulullah, ad-dunya wa darrataha, ini kau menginfakkan dunia ini beserta isinya. Ya Allah, memangnya Nabi Tuhan menginfakkan dunia ini beserta isinya? Hah? Jawab ya kawan. Tidaklah, dunia ini milik Allah. Dunia beserta isinya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya untuk kenikmatan buat manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian bumi ini, ya, semuanya untuk kalian. Wa min ulumika. Jadi setelah itu dia puji lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ilmumu wahai Rasulullah, ilmul lawhi wal qalam. Ilmul lawhi wal qalam. Kau mengetahui yang ada di Lauhul Mahfuz dan yang ditulis oleh pena. Nah, ini kan berlebihan.
mensifati Nabi memiliki ilmu, pengetahuan, tahu apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Subhanallah, kan berarti menyamakan dengan Allah. Apa Lauhil Mahfuz itu? Isinya tentang seluruh peristiwa, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apakah Rasulullah tahu secara detail apa yang pernah terjadi dan sekarang yang sedang terjadi ini tahun 1442 Hijriah ini? Apakah Rasulullah tahu? Dan yang akan datang secara detail tiap detik, apakah Rasulullah tahu? Tidak tahu. Itulah isi Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Busiri ini mensifati Nabi memiliki ilmu ghaib yang ada di Lauhil Mahfuz. Syirik sudah, karena menyamakan makhluk dengan Allah dalam sifat Allah yang khusus. Nah, kemudian Syekh memberikan syarah. Nah, ini Syekh Abdul Razak menyatakan di sini, faqauluhu ma liman aludu bihi siwaka. Nah, jelas sudah ini. Ini kalimat siapa lagi yang aku bergantung selainmu apabila ada musibah. Ini tashbihun lil makhluk bil khaliq. Ini jelas menyamakan makhluk yaitu Rasulullah dengan al-khaliq yaitu Allah. Dalam hal apa? Uluhiyah, fil uluhiyah. Karena dalam uluhiyah atau ibadah itu bahwa zat satu-satunya yang bisa menolak bala, ini bala itu nggak jadi turun, atau bala itu sudah turun terus diangkat oleh Allah, itu hanya Allah yang bisa. Semua bencana. Fa innal lawad ibadah. Sebab al-lawad itu berlindung itu adalah ibadah. Seperti isti'adzah, la takunu illa lillah. Tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Isti'adzah itu hanya kepada Allah. Ini syirik terang-terangan ya kawan dalam masalah ibadah. Karena dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah. Sering saya mendengar ada orang berdoa minta sama Rasulullah. Sering saya mendengar itu. Kadang dia manggil-manggil ya Rasulullah. Ngapain dia manggil-manggil Rasulullah? Kenapa gak manggil Allah saja ya Allah? Harusnya kan ya Allah bukan ya Rasulullah. Kalimat ya itu artinya wahai. Ada tun nida dalam bahasa Arab itu alat untuk memanggil. Wahai artinya. Itu hanya harusnya ditujukan kepada Allah, ya Allah atau Allahumma. Tak boleh manggil-manggil Rasulullah. Karena Rasulullah itu bukan Tuhan. Dia tidak bisa menolak bala atau mengangkat bala yang sudah turun atau memberikan semua kebaikan dunia akhirat. Nabi tidak bisa. Nabi itu manusia seperti kita, yang bisa memberikan semua kebaikan dunia akhirat dan menolak bala keburukan dunia akhirat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah menyerupakan makhluk dalam hal ini Rasulullah dengan Allah dalam hal ibadah, yaitu doa, jelas itu syirik. Jadi Al-Busiri jatuh ke dalam kesyirikan. Anehnya buku itu sering dibaca sama habaib. Ada salah satu masjid, saya lihat sendiri, saya baca itu waktu saya masuk masjid itu, saya lihat ada buku hijau kecil itu. Oh, karyanya Al-Busiri. Ini tak buku Al-Burda. Saya baru pegang buku itu. Itu dibaca setiap malam apa gitu ya, antara maghrib sampai isya. Allah musta'an. Hadahumullah. Wa qawluhu wa inna min judika dunya wa darrataha. Dan di antara kedermawananmu wahai Nabi adalah kau berinfak dengan dunia ini beserta isinya. Ini jelas tashbihun lil makhluk bil khaliq fir rububiyah.
jelas menyamakan makhluk yaitu Rasulullah dengan Al-Khaliq yaitu Allah dalam hal rububiyah, karena makna rububiyah itu adalah Allah itu maha menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan juga Allah Azza wa Jalla yang memiliki langit dan bumi beserta isinya, dan hanya Allah yang mengatur langit dan bumi beserta isinya. Itulah kandungan dalam rububiyah. Yani dia memuji Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi memiliki dunia ini. Subhanallah. Apakah Rasul memiliki dunia ini beserta isinya? La ya akhi. Allah musta'an. Wa muradu bi darratiha ay al-akhirah. Darrataha di sini maksudnya akhirat. Oh subhanallah. Jadi dia menyamakan Nabi dengan Allah dalam hal memiliki dunia akhirat. Fa inna tasrif ad-dunya wal akhirah wa rizqihima, ketahuilah bahwasanya mengatur dunia akhirat dan yang mengatur rezeki di dunia dan di akhirat semuanya biyadillah, di tangan Allah wahdahu la syarikalah, satu-satunya dia, tidak ada sekutu bagi. Jelas ya kawan? Jelas ya? Nah, itu. Jadi syirik itu bukan hanya sujud kepada berhala, itu syirik dalam perbuatan. Tapi di sini ini pembahasan tentang menyamakan, ini keyakinan berkaitan dengan hati, menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, itu juga syirik besar itu. Sebagaimana Quraisy menyamakan berhala-berhala itu ya dengan Allah, bahwasanya Allah itu butuh tandingan-tandingan sebagaimana raja dan presiden butuh tandingan, butuh ajudan atau perantara sebagaimana raja di dunia butuh ajudan. Nah, itu tasbih, menyamakan antara Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Itu syiriknya Quraisy. Setelah itu mereka berdoa kepada berhala-berhala itu. Jadi berhala orang Quraisy itu terbagi dua kelompok. Ada berhala kecil, itu ada 360. Itu posisinya waktu itu ada di dalam Ka'bah. Kemudian ada berhala besar, ada 3, Al-Lata, Uzza, Manat. Nah, mereka berkeyakinan kalau berdoa itu ditujukan kepada berhala yang kecil-kecil dulu. Setelah itu berhala yang kecil itu akan menyampaikan kepada berhala yang gede. Nah, setelah itu yang gede menyampaikan kepada Allah. Ini keyakinan, tidak ada dalilnya, syirikin. Karena menyamakan Allah dengan penguasa di dunia, yaitu membutuhkan ajudan atau perantara. Kemudian jamaah sekalian, wa quluhu min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Perkataan Busiri dalam burdahnya, dan di antara ilmumu wahai Nabi, kau mengetahui yang ada di Lauhil Mahfuz dan yang ada di pena. Ini tashbih lil makhluk bil khaliq. Jelas ini menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal apa? Fil asma was sifat, nama dan sifat. Sebab fa innal ilmal wasi', sebab ilmu yang luas, maha luas, lima huwa maktubun fil lauh, dan ilmu Allah yang luas itu tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Ya, itu ilmunya Allah wahdah, hanya Allah yang tahu. Lauhil Mahfuz itu. Li'annahu ta'ala wasi'a kulli syai'in ilma. Sebab Allah maha tinggi dan maha luas ilmunya atas segala sesuatu. Sedangkan para rasul dan para nabi, mereka itu diajari oleh Allah sebagian saja. Tidak semua ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz, enggak. Sebagian saja. Seperti Nabi kita diajari oleh Allah Al-Quran dan Sunnah. Wahyu itu yang diajarkan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan hadis. Itu ya akhwah. Ayat itu Quran ada kurang lebih 6.600 sekian ayat. Adapun hadis ya, yang kata Imam Bukhari begini, aku hafal
hadis sahih ada 100.000 katanya Imam Bukhari. Dan aku menghafal hadis dhaif ada 200.000. Bayangkan ya, kalau hadis itu ada 100.000 ya. Ya. Kemudian Syekh Al-A'dhami dia ngarang buku Al-Jami' Syamil itu li hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Kamil. Dia mencatat itu ada 14.000 yang baru bisa dikumpulkan sama dia yang sahih dan hasan. 14.000 hadis tanpa diulang-ulang. Itu ya Allah. Itu Nabi diberi oleh Allah ilmu Quran dan hadis. Adapun yang ada di Lauhul Mahfuz, apa yang telah terjadi dari mulai awal sebelum penciptaan langit dan bumi sampai hari ini sampai kiamat, Nabi tidak diajari oleh Allah secara detil. Adapun tentang tanda-tanda kiamat itu termasuk diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan itu dalam hadis-hadisnya. Wal jumlah tsaniyah wa qasurat anhu fitanul wasifi. Nah, ini dia. Jadi kata Imam Al-Muzani rahimahullah bahwa para ulama mereka itu tidak mungkin bisa mengetahui hakikat seluruh sifat-sifat Allah. Mereka hanya tahu maknanya secara bahasa. Makanya di sini kata Syekh Abdul Razzaq, fiha ibtalun litakyif. Di sini bantahan terhadap takyif. Takyif itu menanyakan bagaimana hakikat sifat Allah. Itu enggak boleh dalam agama. Karena yang mengetahui hakikat sifatnya hanya Allah. Manusia tidak diajari oleh Allah hakikat sifat Allah. Li'anna al-mukayyif ja'ala aqlahu qadiran ala bulughi kunhi sifatillah. Kenapa dilarang mentakif, menanyakan hakikat sifat Allah? Ya, karena orang yang menanyakan hakikat itu menjadikan akalnya untuk menguasai hakikat daripada sifat Allah, yang mana hakikat sifat itu tidak diterangkan oleh Allah di dalam wahyunya. Akal tidak bisa menyimpulkan hakikat sifat Allah, karena akal itu tidak bisa menyimpulkan semua perkara yang gaib tanpa Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu dipahami oleh akal, ya. Maka akal bisa memahami Quran dan Sunnah, yakni memahami maknanya, makna sifat-sifat Allah. Adapun kaifiyatnya, hakikatnya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Fakhadha fi takyif, maka orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah menggunakan akalnya untuk menyimpulkan hakikat sifat Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam takyif yang dilarang itu. Contoh begini ya ikhwan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang jauh tinggi di atas arsy. Nah, makna istawa ada, makna lain makna dijelaskan. Boleh. Yaitu ala wartafa'a, tinggi dan meninggi. Jauh tinggi di atas arsy. Nah, maka tidak boleh menanyakan hakikat tingginya Allah di atas arsy. Tidak boleh. Hakikatnya kayak apa? Apakah Allah berdiri? Nah, itu nggak boleh ya. Menanyakan seperti itu nggak boleh. Orang-orang Asy'ariyah Maturidi itu bertanya. Mereka mengatakan bahwa Allah duduk bersila. Ada yang mengatakan Allah duduk, Allah berdiri. Ada yang menyatakan macam-macam. Nggak pakai dalil. Nah, inilah yang terlarang dalam agama, yaitu takyif, menanyakan bagaimana hakikat sifat Allah. Kalau makna, iya diterangkan makna secara bahasa Arab, tapi hakikatnya kan Allah tidak menjelaskan secara detail. Itu ya ikhwah. Nah, inilah ujian bagi kita. Kita harus mengimani apa yang Allah beritakan sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab.
Kita mengimani lafadznya, lafadz nama dan sifat Allah itu, dan mengimani maknanya, makna daripada sifat itu di dalam bahasa Arab. Adapun kaifiyahnya, hakikatnya itu serahkan sama Allah. Ya, maka biasanya para ulama ketika menjelaskan sifat itu, setelah menjelaskan maknanya secara bahasa Arab, maka setelah itu menyatakan kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Yani misalnya Allah itu maha tinggi, jauh tinggi di atas arsy, sebagaimana keagungannya dan kebesarannya. Tidak ada keterangan rincian yang lainnya, sudah itu. Wal fitan hiyal uqul wal afham. Yang dimaksud dengan fitan ini akal dan pemahaman. Muraduhu rahimahullah, maksud daripada Syekh Al-Muzani yaitu annal uqul wal afham ya aqallu wa ahqaru min an tudrak haqiqata sifatihi wa kifiyataha. Yani akal manusia, yani tidak sanggup untuk memahami hakikat sifat Allah. Tidak sanggup hakikatnya. Nah, inilah ya. Makanya Nabi SAW ketika sujud salat witir, Nabi baca doa la uqsi thana'an 'alaik kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak sanggup ya Allah untuk sempurna di dalam menyanjungmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Nah, kalau Nabi aja tidak sanggup untuk menyanjung Allah dengan sempurna, ya, karena hakikat daripada sifat-sifat itu semuanya harus dipuji kan. Nah, karena tidak tahu hakikatnya, maka Nabi menyatakan demikian, aku tidak sanggup untuk menyanjungmu dengan sempurna ya Allah sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Wa kullu kamalin yuqaddiruhu adh-dhihnu lillah ya fa inna Allah a'zamu min dzalik. Kata Syekh Abdul Razak di sini, semua kesempurnaan sifat Allah yang dipahami oleh otak manusia untuk Allah itu, maka ketahuilah bahwa Allah lebih agung lagi daripada yang difahami oleh otaknya manusia. Jadi apa yang Allah ajarkan dari sifat nama dan sifat itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya, disinilah yang harus kita imani dari yang sebagian itu kita syukuri, alhamdulillah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat nama dan sifatnya yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang Allah beritakan, dan kita mengenal Allah lewat ciptaannya. Waqad laqiyal imamu Abdurrahman bin Mahdi ghulaman ubtuliya bitakif. Ini ya kawan, Imam Abdurrahman bin Mahdi, siapa dia ini? Rawi hadis, thiqatun tsabt, terpercaya. Dia hidup di zamannya Imam Syafi'i. Imam Abdurrahman bin Mahdi berjumpa dengan seorang anak muda ubtuliya bitakif, yang dia kena musibah berupa takyif, yaitu suka menanyakan hakikat dan bagaimana sifat Allah. Maka Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, memberi nasihat kepada anak muda ini, ruwaidak ya bunay hatta natakallama awwal syai'in fil makhluq fa idza ajizna 'anil makhluqat fa nahnu 'anil khaliqi a'jaz wa a'jaz. Pelan-pelan wahai anak muda, tenang, pelan-pelan. Iya. Yang pertama kali adalah hendaklah kita membicarakan tentang makhluk, ciptaan Allah. Iya. Tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kalian memikirkan tentang makhluk Allah, ciptaannya. Wallahi ya ikhwan, hatta orang kafir sampai hari ini, dengan peralatan yang mereka miliki kayak Amerika dengan NASA-nya itu, dengan teleskopnya itu,
ya menemukan apa namanya planet-planet atau yang lainnya yang sebelumnya mereka tidak tahu. Ini mempelajari tentang makhluk yang Allah ciptakan itu aja nggak habis-habis. Ya, ya mereka kan pakai kamera aja, teleskop aja. Nah, kita meyakini bahwasanya jarak antara bumi kita dengan langit itu kan 500 tahun perjalanan. Teleskop mereka nggak sanggup melihat langit ya, nggak sanggup. 500 tahun. Memangnya teleskop mereka sanggup berapa? Sejauh apa? Ya kan? Nah, ya ini dengan makhluk aja kita masih lemah untuk bisa memahami seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Masih banyak makhluk yang kita nggak tahu yang Allah ciptakan. Dan Nabi menyatakan tafakkaru fi khalqillah. Adalah kalian memikirkan tentang ciptaan Allah. Iya. Ya contoh virus ini, COVID ini. Manusia nggak siap ketika berhadapan dengan virus ini. Bingung mereka. Vaksin kan baru aja keluar. Setelah setahun ya terombang-ambing dengan virus COVID ini, barulah ada vaksin-vaksin. Itu pun masih belum sempurna. Ada korbannya masih. Ada yang kena vaksin Sinovac kemarin langsung bengkak matanya, bendol-bendol ini ya, gatelen dia. Oh kan ngeri jadinya. Ya, itu betul itu. Ya. Antum ada yang sudah divaksin kah? Angkat tangan. Duh. Karena saya angkat tangan berarti ya. Ini belum ada divaksin. Ya ini hatta virus yang kecil satu ini masih belum ada vaksin yang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh para ahli. Iya kan? Masih khilaf di antara mereka. Allah musta'an. Semoga Allah segera angkat musibah virus ini ya Allah, dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mana tadi ya kawan? Setelah itu ya ini kita membicarakan tentang ciptaan Allah aja belum tuntas. Wahai anak muda, ya jika kita lemah membicarakan tentang ciptaan Allah yang sangat banyak ini, maka apalagi kita mau membicarakan tentang Allah tanpa bantuan wahyu, ya tambah lemah kita, gak sanggup kita. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Hendaklah kalian memikirkan tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zatnya. Tapi kita mengimani Allah Azza wa Jalla berdasarkan wahyunya. Di samping kita mengimani Allah dengan akal kita, bahwa setiap ada makhluk pasti ada sang yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. فنعطيك مثالا فذكر الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام ولو 600 جناح قد سد الأفق. Setelah itu Abdurrahman bin Mahdi, ulama ini, memberikan permisalan kepada anak muda ini salah satu makhluk Allah, yaitu malaikat Jibril, yang pernah dilihat oleh Nabi SAW 2 kali dalam bentuk asli, yaitu memiliki 600 sayap dan tingginya telah memenuhi langit. Jadi dia berpijak di bumi kakinya, kepalanya sondol langit. Saddal ufuk. Itu satu malaikat Jibril yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa indahnya itu, 600 sayap. Atau pernah lihat burung apa ya kawan? Burung merak. Itu yang apa sayapnya ketika mekrok itu, Masya Allah indahnya ya. Itu berapa sayapnya itu? Ini malaikat Jibril memiliki 600 sayap.
Kayak apa itu? Indahnya itu. Kemudian qala lahu al-Imam Abdurrahman. Setelah itu Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, "Sifli khalqan min khalqillah lahu 600 janah." Coba kamu terangkan kepadaku dengan detail hakikat daripada malaikat Jibril ini, ciptaan Allah ini yang punya 600 sayap. Coba ceritakan. Gak bisa dia. Dia gak pernah lihat dia. Ya apalagi dengan yang menciptakan Jibril, itu Allah. Itu ya akhwah. Fabaqiyal ghulam yanzuru ilaihi. Maka anak muda ini melihat kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi. Qala lahu al-Imam. Maka Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Ya bunai, fa inni uhawwinu 'alaika al-mas'alah wa adau 'anka 597 sifli khalqan bi thalathati ajnihah raqib al-janah al-thalith minhu موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم." Ini kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, "Wahai anak muda, coba saya kasih kamu pertanyaan yang ringan saja. Yaitu saya contohkan kepadamu ada 595. Jangan 600 lah, tapi 597 sayap. Beri keterangan kepadaku, ceritakan kepadaku bagaimana sifat dan hakikat makhluk ini di 3 sayap saja. Ya, bagaimana 3 sayap ini bentuknya kayak apa? Iya, ketika disusun oleh Allah pada malaikat Jibril itu. Saya ingin tahu dari ceritakan. Maka anak muda ini berkata, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id," ini kunyahnya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, "Nahnu qad ajizna an sifatil makhluk." Sungguh kita lemah, yakni tidak sanggup untuk menceritakan hakikat sifatnya makhluk secara keseluruhan. Wa nahnu an sifatil khaliq a'jaz wa a'jaz. Jelas kita mau lebih tahu tentang hakikat sifatnya Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini, jelas kita lebih lemah dan lebih lemah lagi. Fa ushhiduka anni qad raja'tu an dzalik. Maka saksikanlah olehmu bahwa aku sudah taubat dari madhab takyif yang suka menanyakan hakikat sifat Allah. Wa astaghfirullah, dan aku minta ampun sama Allah. Langsung dia minta ampun sama Allah, taubat ya. Ya, termasuk orang-orang yang mengatakan, ini orang Asy'ariyah Maturidiyah, bahwa Allah itu tidak ada di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di dalam alam, tidak di utara, selatan, tidak di timur, barat. Bingung mereka. Itu kan pakai akal itu kan. Ketika menyimpulkan seperti itu pakai akal. Coba mereka baca ayat yang Allah kabarkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang itu jauh tinggi di atas arsy. Selesai. Mana yang lebih kita percaya? Perkataan orang Asy'ari ngelentur pakai akalnya mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan kiri, tidak di utara selatan, barat timur. Bingung kan? Iya, jadi kesimpulan pertanyaannya apa? Lah terus Allah di mana? Pakai akalmu coba. Ya itu tadi jawabannya. Bingung. Coba kalau mengimani dengan berita dari Allah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang di atas, jauh di atas arsy. Kita beriman sudah. Iya kan? Makanya kita kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Rabbku yang maha paling
tinggi dengan memujinya. Di antara nama Allah Al-Dhahir. Coba kalau orang Asy'ari memahami nama Allah Al-Dhahir, yang Nabi jelaskan laisa fawqahu syai', yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Ini Allah itu maha paling tinggi sudah. Nggak ada makhluk di atasnya Allah, itu tidak ada. Itulah makna Al-Dhahir. Mana yang lebih kita yakini? Firman Allah, sabda Rasulullah, atau perkataan orang Asy'ari yang pakai akalnya? Nggak jelas. Yang jelas saja lah Quran Sunnah ya kawan. Dan itu untuk semua sifat Allah. Wa mimma sabaqa yatabayyanu anna tamthila a'ammu min at-takyif. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tamthil ya itu menyerupakan Allah dengan makhluk itu lebih umum daripada takyif. Lebih umum daripada menanyakan hakikat sifat Allah. Fa kullu mumaththilin mukayyif. Ini setiap orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk berarti dia mukayyif. Yani merinci hakikat sifat Allah tanpa dalil. Li'annahu ja'ala li sifatillah, sebab dia menjadikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kaifiyatan, hakikat dengan detail, mumatsalah atau mumatsilah yang serupa li sifatil makhluqin, dengan sifat makhluk. Walaysa kullu mukayyifin mumatsila, dan tidak setiap orang yang mukayyif, yaitu yang menanyakan hakikat sifat Allah dengan akal, adalah menyerupakan dengan makhluk. Tidak semua. Li'annahu wasafa Allah biwasfin qaddarahu fi dhihnihi, sebab dia mensifati Allah dengan sebuah sifat yang dia tentukan dengan otaknya. Wa ikhtara'ahu fi fahmi, dan dia bikin-bikin dengan pemahamannya dia sendiri. Wa ja'alahu li rabbil alamin, kemudian dia jadikan itu untuk Allah yang menciptakan alam semesta. Wa laysa li hadha at-takhayyul fi adh-dhihni mumathilan fil makhluqin, dan orang yang berkhayal dengan akalnya tadi itu ya tidak mesti dia menyamakan dengan makhluk. Demikianlah ya ikhwan, ala kulli hal dua-duanya sesat. Yani mukayyif itu sesat, mumatsil itu, musyabbih itu juga sesat. Karena musyabbih menyerupakan makhluk dengan Allah, dan atau mumatsil itu menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan mukayyif yaitu menyimpulkan hakikat sifat Allah dengan akal. Wa yanbaghi tanbihu ila anna ibtal madhhab at-takyif la ya'ni nafyul kayfiyyah an sifatillah. Inna sifat Allah ya, jadi ingat bahwa membantah mazhab takyif yang menyimpulkan hakikat sifat Allah dengan akal tidak berarti Allah tidak memiliki hakikat. Allah memiliki hakikat dari sifatnya itu, tapi ia mengetahui hakikat sifat itu adalah Allah. Jelas, fa inna sifat Allah azza wa jalla laha kaifiyah qat'ah, bahwasanya sifat Allah memiliki hakikatnya ya secara rinci pasti. Wa innamal manfi huwa ilmuna bihadzal kaifiyah, tapi yang ditolak adalah ilmu kita tentang kaifiyah dengan semata-mata akal. Fadhal ya akhi, adzan ya akhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. Ini ada pertanyaan ya Pak. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang menyebut nama Allah selain apa yang telah diberitahukan Allah dan Rasulnya, misalnya seperti Gusti, Pangeran dan lain-lain. Itu termasuk ilhad, memberi nama bagi Allah yang Allah tidak menyebutkan nama itu di Quran dan Sunnah. Makanya saya tidak mau menyebut nama Allah dengan kalimat selain bahasa Arab. Seperti Tuhan. Tuhan itu sebagaimana dalam kitab Parasit Aqidah, asal usulnya itu dari Tu. Tu itu nama dewa orang Mongolia 3000 sebelum Masehi. Kemudian ditambah dengan Ha, Tuh. Terus ditambah lagi jadi An, Tuhan. Ada Tauhan. Itu asal usulnya Tuhan itu. Bagaimana ada seorang kalau sudah paham begini, masa mengartikan Allah itu diartikan nama dewa? Kan tidak benar ya. Saya kalau menyebut langsung Allah berfirman. Allah berfirman, atau Rabb kita berfirman, atau Ar-Rahman berfirman. Ya jangan mengatakan Tuhan. Kita juga kalau berzikir, mana ada kita mengucapkan Maha Suci Tuhan. Subhanallah ya akhi. Ya, Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah Tuhan. Jangan diterjemahin sesuai dengan redaksinya. La ilaha illallah, zikirnya la ilaha illallah, jangan tidak ada Tuhan. La. Apakah kalau seorang berzikir tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, apakah sama pahalanya dengan la ilaha illallah? Tidak sama ya. Nabi menyuruh kita zikir dengan bahasa Arab, sebagaimana sholat dengan bahasa Arab, dari takbir sampai salam. Begitu pula mengucapkan assalamualaikum, masa antum mau terjemahin semoga Tuhan beri keselamatan pada kalian? Ucapkan assalamualaikum. Jadi itu termasuk ilhad, menyimpang dalam nama-nama. Cuma antum kalau zikir menggunakan kalimat Tuhan, 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 tuh jadi hantu. Ya udahlah, pakai nama Allah aja. Allah berfirman. Ya, Allah yang mengutus Nabi. Udah, jangan pakai kalimat Tuhan. Karena Tuhan itu asal usulnya nama dewa. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau seorang sudah rutin sholat qiyamul lail, witir, tahajud, apakah masih ada syariat dia disunahkan untuk sholat duha rutin? Ya, rutin. Ya, Nabi SAW memberitakan dalam hadisnya, likulli asbaha kullu sulama ibnu Adam alaihi sadaqah. Ini setiap pagi atau setiap hari ruas tulang anak Adam itu harus disedekahkan. Wah, jumlahnya ruas tulang itu ada 360.
Itu ada hadisnya, 360 ruas tulang. Terus Nabi menyebutkan apa saja sedekah-sedekah itu. Setelah itu Nabi menyatakan uidzu'uka bi rak'ati duha. Dan cukup bagimu bersedekah 360 kali itu sebagai tanda rasa syukur terhadap nikmat sehatnya ruas tulang. Jumlahnya 360 itu dengan 2 rakaat duha. Berarti apa? Setiap hari. Boleh. Itu ya kawan. Demikian jemaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu